وبالخصوص لحضرة المعلم وعلانية الصحة والسلامة ودفع البلاء وجلب الرزق وقضاء الحاجات. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. I'lam anna bi dzikrillahi ta'ala yazulul ghammu al-waqi'u lin-nas fi hadhihi ad-dari. Fa innal hamma wal ghamma fiha innama huwa bi qadri al-ghaflati 'anillahi ta'ala. Faman arada dawama sururi falyudawimu 'ala dzikri wala yamunna illa nafsahu ila akhirih. Artinya, i'lam anna bi dzikrillahi ta'ala, ketahui olehmu bahwasanya dengan mengingat Allah, bahwasanya dengan menyebut Allah atau berzikir dengan lidah, fa'inna bihi yazulul ghammu, karena bahwasanya dengan ingat kepada Allah, menyebut nama Allah, menghilangkan akan duka cita. Al-ghammu yaitu duka cita, masalah dunia yang sudah terjadi, itu gham namanya. Wal hammu duka cita, lagi-lagi masalah dunia yang sudah terjadi. Apabila kita tidak mengingat kepada Allah, maksudnya ingat dengan kekuasaan Allah, maksudnya ingat dengan ketentuan Allah, maka membuat orang itu sakit hati. Apabila kita lupa dengan Allah, dengan janji Allah,
Sebenarnya kita ini dalam kehidupan kita menjalani sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, yang sudah dikadarkan oleh Allah. Itulah yang membuat orang itu tidak kecewa. Itulah yang membuat seorang itu tidak sakit hati. Kenapa? Kita dengan Allah, dengan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, kewajiban dalam batin kita menerima. Kita wajib menerima. Ridha. Lalu di balik itu kita akan mendapat balasan dari Allah yang disebut dengan pahala. Tapi apabila kita berpikir dengan bijaksana, kalau sesuatu yang sudah terjadi dengan diri kita, dengan anak istri kita, dengan keluarga kita, kita kadang menerima dengan hati yang ikhlas, tidak akan berubah. Misalnya kalau kita sakit atau kita garing, kita kadang terima, tetap sakit, tetap garing. Kita terima karena keimanan kita itu paling akhir, qada dan qadar dari Allah. Ketentuan secara umum dan secara khusus itu dari Allah. Qada itu keputusan Allah secara global, secara umum. Qadar itu yang secara terperinci. Rezeki kita diqadakan oleh Allah. Namun dikadarkan tanggal anu saano, bulan anu saano. Itu harus kita ingat supaya kita jangan menyalahkan diri kita, karena ketetapan dan keputusan Tuhan itu pasti terjadi. Oleh karena itu, supaya kita ini jangan sampai mendapat cobaan yang pada kenyataannya hati kita punya keberatan. Padahal tidak perlu kita merasa berat itu, karena di balik peristiwa itu ada dua, amun kada pahala dosa, itu aja. Apabila kita ingat dengan Allah yang menentukan, kita terima. Apabila kita kada ingat dengan Allah, disitulah yang dinamakan duka cita. Orang hidup pasti mati. Siapakah hidup pasti mati. Kada perlu kita kecewa atas kematian keluarga kita, atas kematian sanak kita, atas kematian anak kita. Sebab yang menentukan hidup dan mati itu bukan siapa-apa, hanya Allah.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha besar Allah, biyadihil mulku, dalam kekuasaannya kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas sesuatu kuasa. Cuman kita ini harus sadar, yang menciptakan hidup dan mati itu Allah untuk apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Tuhan yang sangat perkasa, menciptakan hidup dan mati untuk apa? Supaya kamu itu bersiap-siap menciptakan yang terbaik bagi diri kamu. Maksudnya sayangi diri kita, jangan sampai lantaran sesuatu kita dapat dosa. Nah, begitu. Bainau yazulul ghammu, karena buatnya ingat dengan kadar Allah, dengan ketentuan Allah, dengan keputusan Allah, menghilangkan akan duka cita. Dengan ingat kepada Allah, kita menerima dengan sabar. Namun sering ulun angkat orang kada bisa sabar kecuali ingat dengan Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah kamu. Tapi kamu tidak bakalan sabar, tidak bisa sabar kecuali ingat yang menentukan Allah, yang mentakdirkan Allah. Fa innal hamma wal ghamma fiha, karena bahwasanya sakit hati, duka cita di dalam dunia ini innama huwa biqadril ghaflati anillahi ta'ala. Itu bisa terjadi kepada seorang sekedar dia lupa dengan Allah. Lupa dengan Allah itulah membuat orang sakit hati. Kenapa aku hendak kasih tokat dari kabul-kabulakan Tuhan? Tidak usah. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Sesuatu yang ditentukan, yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Sesuatu yang tidak dikehendaki Allah kan bisa terjadi. Orang sampailah hendak menjadi pejabat, wali kota, bupati, gubernur. Cuma calonnya 2, 3, 4 kumpang kata kawa jadi semuanyaan. Dah kawan. Nya di antara nang bertiga calon pasti ada sekong nang kada jadi. Sekong aja nang jadi, 2 nang kada jadi. Biar manyobok, biar manapal ujar Tuhan kada jadi, tetap kada jadi. Ada nang kada berduitan. Ada yang kada berduitan, tapi masyarakat setuju. Nang maulah setuju itu Allah. Waktu masuk ke ruang pemilihan, hatinya si ano calon, aku ini aja cocoknya. Padahal kadang beri duit, nang beri duit kita pilihnya, ya kan?
Nang kadang beri duit jadi, nang berduit kada jadi. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau satu dikehendaki oleh Allah terjadi, kalau tidak dikehendaki oleh Allah tidak terjadi. Jadi kita kalau ada keinginan, sudah juga beristighfarah, sudah juga hati hendak kahulu sekalinya tapi dihilir. Ayo sudah, ini pilihan Tuhan. Karena Allah itu paling tahu dan paling mengerti. Hilangkan ego kita, dosa. Nang iya pilihan Allah. Innama huwa biqadril qablati anillahi ta'ala. Hanya saja sedih, sakit hati, gelisah, sambatih lagi. Nah, ini orang menyambat gelisah itu ngapa ngarannya? Hah? Biqadril ghaflati anillahi ta'ala, sekedar dia lupa, ada ingat dengan yang menentukan Allah. Oh, sakit hati ini. Aku sudah berusaha aja, aku sudah kerja, tapi tetap juga kada terjadi. Usaha dan ikhtiar kita kada berbekas. Kita disuruh bekerja, suruh berusaha, tapi yang menentukan Allah. Akhirnya istilah orang-orang bahari, bila berhasil kada ganal hitung, ada sombong tak? Paman arada dawama sururi, siapa kepingin dawama sururi, selalu senang hati, senang. Pian jangan mengira orang punya begitu senang, belum tentu. Jangan mengira orang nang rumah bertingkat 2, bertingkat 3 itu bahagia, belum tentu. Biar guduk besi rumah gubuk reot, tapi ingat dengan Allah, inilah ketentuan Tuhan lawan aku. Kita kedah pun ya kayak itu juga. Bujur kan? Tak tahu kita. Tapi kita itu berbanyak berdoa, minta kepada Allah. Makanya itu Nabi memberikan doa bila kita melihat ke sesuatu nang kita kada katuju lawan itu, baca doanya supaya jangan terjadi lawan kita macam itu. Alhamdulillahilladzi afani wa mabtalani wa faddalani ala katsirin min khalqihi tafdila. Panjang pun mun sakali yang bacakan amat kada hafal. Maka Allah Subhanahu wa bermurah kepada orang nang melihat nang kada dikatujuinya apakah kebanyakan noya ini biasanya nang laki benyanyi, nang bini membawa bakul bepintaan. Nah, berdoa kita alhamdulillah afani wa mabtalani wa faddalani ala katsirin min khalqi tafdila. Alhamdulillah, aku pada kayak itu. Di waktu-waktu yang tertentu kita minta kepada Allah. Kita kadang-kadang berminta hanya kepada Allah. Setelah kita beribadah, kita minta kepada Allah. Jangan minta lawan Tuhan, beribadah kada luput. Salah dengan aturan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau lah ya Allah aku beribadah. Batinku tidak ada 1, 2.
dua tiga, kecuali satu hanya kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu minta bantuan, minta pertolongan. Betapapun besar musibah yang kita hadapi, kalau kita kembali kepada Allah, insya Allah dengan kemurahan Allah akan disingkirkan oleh Allah. Fala yalumanna al-abdu illa nafsahu. Kalau ada sesuatu yang membuat kita kacau, pusing, sakit hati, gelisah, itu jangan menyalahkan orang, salahkan seorang aja. Kenapa enggak diingat lawan Tuhan? Itu tuh. Idza taradafat alaihi al-humum wal gumum, apabila silih berganti datang sakit hati dan duka cita, jangan menyalahkan orang, salahkan diri sendiri. Kenapa jadi kada banyak mengingat Allah dan menyebut Allah? Orang kalau banyak mengingat dan menyebut Allah pasti bahagia. Biar kada banyak berduit kan? Nang ianya kan kebahagiaan itu dari Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sebut olehmu akan Allah, muntong tak? Hilak menyebut. Ingat olehmu akan Allah, hati. Bila banyak mengingat Allah, banyak menyebut Allah, maksudnya ingat nang menentukan Allah, nang menghendaki Allah, nang menciptakan Allah. La'allakum tuflihun. Itu kalimat la'alla. Orang belajar qawaidul lughatil arabiyyah, itu maknanya litaraji. Tapi kalau dalam Al-Quran maknanya litakrik. Kalau dalam Al-Quran makna yang sebenarnya, ingatlah kamu akan Allah, pasti kamu bahagia, pasti kamu beruntung. Itu. Kadang orang mempelajari balaghah, lalu mudah-mudahan engkau bahagia. Kadang mudah-mudahan itu pasti. Asa ingat aja lawan Tuhan nang menentukan. Kita wajib menerima ketentuan Tuhan. Bila kita kada menerima, kita kada benar iman qada dan qadar dari Allah. Kalau kita menerima sesuatu, ingat kita dari Allah, pasti baik. Itu yang disabdakan Nabi, ajaban min amril mu'min, ujian Nabi, aku heran dengan keadaan orang beriman. Kullu amri khair, apapun yang menimpa kepada dirinya itu semua baik, artinya jadi pahala. In asabahu syarra fasakara, jikalau menimpa kepadanya sesuatu yang menyenangkan sesuai lawan kehendak, pas syukur kepada Allah, berpahala. Arti bersyukur lawan Tuhan itu meningkatkan ibadah kita nih lah. Sehat awak, tang beilang ke rumah sakit. Di rumah sakit tuh ada orang sakit ngaranja rumah sakit, ada nang beimpus dan pakai oksigen lah, dekisah nang beimpus ini bercucuk di tangan.
oh segini di hidung dan betatak tangan operasi. Amun kada bersyukur lawan Tuhan, percuma datang ke rumah sakit, ya kan? Ketika melihat sesuatu yang diterima oleh orang lain, kita kata alhamdulillah. Karena kadang lahu. Wa idza asabahu dharra, kalau menimpa kepadanya sesuatu nang membuat hatinya kada katuju, nang kada katuju pian di dalam diri kita ini nafsu benar aja, nafsu aja. Amun garing itu nah akal ketujuh aja nya. Karena bila orang itu garing kan cobaan Tuhan. Bila nang dicoba ini dasar kada waras orangnya, itu azab dari Allah. Azab dari Allah. Kenapa jadi dapat cobaan Tuhan? Sembahyang kada, puasa kada. Itu azab. Kalau orangnya sembahyang, puasa, taat lawan Tuhan, sesuatu yang menimpa kepadanya itu akan mengangkat harkat dan martabat, memberi pahala Allah kepadanya. Kan kalau sudah sampai lawan diri kita, pikir baik-baik supaya jangan sampai nang datang lawan kita itu kada jadi apa-apa. Bulihan dapat dosa, mana garing, mana berdosa. Tapi kalau kita sabar, ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah membalas lawan orang sabar menerima keputusan Tuhan. Jika orang sabar itu kada banyak nuntung, kada panggarunuman. Bila garunum itu kada sabar, labar ngarannya. Ujur kan? Orang kematian anak di zaman Nabi, sekalinya kada sabar, sampai ke atas kuburan menangis. Bepingkut ditunggul kuburan menangis. Ujar Nabi, ya hadhi pasbiri, perempuan, ya kabar sabar dari kamu. Sesuatu yang sudah terjadi itu kita kada terima, percuma. Baik kita terima aja, ya kan sabar. Sekalinya ini kada ingat lawan Tuhan, kada meningau siapa nama capek, langsung aja ilaika anni. Baugah hikam bejauh. Baina kalan tusab bi musibati. Nyaman yang menyuruh sabar. Ikam kada kematian, aku nang kematian. Kan kada mau sabarnya. Kenapa? Ada ingat lawan Tuhan. Tinggalkan Nabi ya. Ada nang memarahkan, ikam. Amun Nabi itu nang mau ucapi kada ikam asli, siapa lagi? Siapa nang ikam asli, siapa nang ikam pakai? Nabi menyuruh ikam bersabar kematian, karena itu cobaan Tuhan, semua orang pasti mati. Nabi kah? Ujar. Ada kayak itu Pak? Nabi kah? Ya. Siapakah? Nabi kah? Ya kan? Ada kah? Nang baik itu terima sekalipun kadang-kadang. Lalu hendak minta ampun lawan Nabi. Kan di antara kalau di Mekah itu ma'alah, kalau di Madinah itu apa di Madinah itu Usman Baqi' di Baqi'. Kada jauh kada masjid gitu ya rumah Nabi. Bukan rumah Nabi itu kada kayak rumah bupati, kada kayak rumah gubernur. Nang ada bawab itu satpam.
security 24 jam terbuka. Sampai ke hadapan rumah Nabi, ya Rasulullah, ana asbiru, ulun sabar. Lalu Nabi menjawab, innama sabru inda sidmatil ula. Ngaran sabar itu ketika menerima peristiwa pertama. Ingat loh Tuhan, hanya kita sabar enggak ya? Amun sudah hampas di kuburan, itu kan ada sabar lagi, labar ngarannya. Iya kan? Nah. Fa inna dzalika innama huwa jazaa'un biqadri a'radi an rabbi. Masya Allah. Maka sesungguhnya yang demikian itu gelisah, sakit hati, duka cita, kacau balau. Innama huwa jazaa'un biqadri a'radi an rabbih. Itu sekedar balasan. Tiwas seorang kada ingat lawan Tuhan. Allah menyuruh banyak-banyak ingat. Caranya kada ingat. Lalu kan pengajian majelis taklim itu memberikan masukan amun hendak untung, mun hendak banyak-banyak ingat kepada Allah, banyak-banyak menyebut nama Allah. Paham kita tak. Artinya amun kita hendak lapang, tenang, bahagia, ya kan? Bila ingat on ketentuan Tuhan, lapang amat. Bila menuruti kehendak setan, kehendak nafsu, labar. Sudah besi sepeda motor sebuah, hendak 2 buah. Pokoknya hendak banyak. Boleh aja kita hendak banyak itu, boleh. Tetapi jangan mengabaikan perintah Allah. Kemudian wa'alam anna bi dzikrillahi ta'ala tadhhabul qaswata 'anil qalbi. Ini bahasa pulang. Yang pertama tadi yang sudah kita baca, bila kita banyak hati ingat lawan Tuhan, kada pati sakit hati. Jadi amun hendak lapang tatarusan, banyak ingat lawan Tuhan. Ada ini belain bahwasanya dengan menyebut Allah, ingat kepada Allah, menghilangkan akan hati karas. Kada menerima kebenaran, kayak bubuhan Abu Jahal, Abu Lahab. Itu keras hati orang tuh, keras kepala. Melihat mukjizat Nabi, padahal kan Nabi tukang sihir, kalau tak silau otak. Mukjizat itu kebesaran tuh Tuhan. Insyaallah penjelasan itu minggu kena. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, kabul hajat kita, baniat kai pulang. Minggu kena kita berdapat pulang. Wallahu muwaffiq ya aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.